Kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian kegiatan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah guna untuk melindungi industri dalam negeri atau kepentingan nasional. Kebijakan ini juga diterapkan guna untuk mengetahui atau mengatasi kesulitan atau hambatan yang ada dalam kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kebijakan proteksi, dan yang kedua, kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan proteksi dijabarkan lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kebijakan ekspor, dan yang kedua, kebijakan impor. Berikut beberapa kebijakan ekspor dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Contohnya, jenis barang yang sama, harga jual di negara A akan berbeda dengan harga jual di negara B. Bisa jadi harga jual di negara A akan lebih murah dibandingkan harga jual di negara B. Yang kedua adalah pemberian premi. Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk memajukan kegiatan ekspor. Bagaimana caranya? Dengan cara memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Yang ketiga ada dumping. Dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus kita perhatikan jika ingin menerapkan kebijakan dumping ini. Kita dapat melakukannya jika pasar dalam negeri berada di dalam kendali pemerintah. Tapi kebijakan dumping ini sudah dilarang karena bisa mematikan persaingan penjual lain. Jadi perlu diingat jika kebijakan ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Yang keempat ada politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan, seperti mutu barang yang lebih tinggi dan harga yang lebih relatif murah. Kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas atau yang dikenal dengan Free Trade Policy merupakan penghapusan kebijakan atau penghilangan hambatan-hambatan yang biasanya berlaku di dalam suatu perdagangan internasional. Dengan berlakunya kebijakan perdagangan bebas, tidak akan ditemukan lagi pengenaan tarif, pembatasan kuota, dan lain-lain. Contoh dari alasan ekonomi yaitu larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Jadi, supaya industri lokalnya terus berkembang dan tidak manja dengan kebiasaan mengekspor. Kemudian, contoh dari alasan politik adalah dilarangnya ekspor minyak bumi di negara Timur Tengah, misalnya Irak. Hal ini dikarenakan ada campur tangan politik dari PBB dan Amerika Serikat dalam bentuk embargo ekonomi. Contoh dari alasan sosial budaya adalah larangan ekspor benda-benda bersejarah dan ekspor hewan-hewan yang dilindungi. Baik, berikutnya di sini ada kebijakan impor. Yang pertama ada kuota. Kuota di sini adalah jumlah satu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Kuota impor ini sudah diprediksikan sebelumnya sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Yang kedua di sini ada tarif. Tarif adalah penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar sehingga konsumen tidak hanya membeli barang impor saja. Tiga, subsidi. Kebijakan subsidi adalah kebijakan yang bertujuan untuk menaikkan harga barang produk lokal. Jadinya produk lokal bisa lebih murah dibandingkan produk impor. Yang keempat, larangan impor. Kebijakan larangan impor adalah kebijakan yang diberlakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikena kebijakan larangan impor.